Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Fosawa Tezaluhu dari Gereja Nyakeriso Protesan Indonesia atau GNKP Indonesia, Jemaat Epifanias Jakarta. Renungan kita hari ini ditulis oleh Pendeta Timur Citra Sari dari GKI Bekasi Timur, berjudul Berapa Permintaan, yang didasarkan pada Mazmur 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin mendalami firman Tuhan yang Engkau bagikan bagi kami saat ini. Pimpin hamba-Mu, urapi secara khusus, dan juga seluruh jemaat yang mengikuti renungan ini, supaya mereka diberkati, dikuatkan, semakin bertumbuh di dalam iman. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami akan melakukannya. Amin. Saudara, yang menjadi pusat permenungan kita adalah ayat 4. Dengarkanlah firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, dalam cerita Aladin dan lampu ajaib, dikisahkan bahwa Aladin diberi kesempatan untuk mengajukan 3 permintaan kepada jin yang menghuni sebuah lampu tua. Ketiga permintaan ini dipastikan akan dikabulkan. Wah, tentu saja Aladin senang sekali. Apa yang sebaiknya diminta? Ya, Aladin perlu memikirkannya masak-masak. Jangan sampai ia salah meminta, yang justru merugikannya dan akhirnya disesali. Sebaliknya, Daud, pemazmur kita hari ini, hanya membutuhkan 1 permintaan untuk disampaikan kepada Tuhan, yaitu tinggal di rumah Tuhan seumur hidup. Mengapa Daud meminta hal itu, saudara? Yakinlah, permintaan untuk tinggal di rumah Tuhan bukan semata-mata karena rumah itu megah atau mewah. Bukan pula karena di rumah itu terdapat segala sesuatu yang diinginkan Daud. Bukan karena semua itu. Melainkan Daud ingin berada di rumah Tuhan karena disitulah Tuhan berdiam. Daud ingin selalu dekat dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bisa mengajukan hanya 1 permintaan tersebut menunjukkan betapa Daud mengenal baik Tuhannya. Daud tidak perlu meminta banyak hal, baik untuk dirinya sendiri, keturunannya, maupun bangsanya. Sebab Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang sudah mengetahui semuanya bahkan sebelum Daud memintanya. Itulah sebabnya Daud hanya menyampaikan 1 permintaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Berapa permintaan yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk meminta yang terbaik kepadamu. 1 hal yang diminta oleh Daud, supaya berdiam di dalam rumah Tuhan. Jadikan kami Tuhan, orang-orang yang sadar diri, yang mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Biarlah kami memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu berdiam dalam rumah Tuhan.
Terima kasih Bapak atas firman ini. Semoga jadi berkat yang kuat dan memimpin kehidupan dan perjalanan rohani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.